ada momen kita belajar agama waktu itu ceritanya kan. Kita itu Semuanya. semua, oke. Alhamdulillah. Yang masih terlihat Sunu. Yang kelihatan ya. Iya. Tapi sebenarnya berempat. Semuanya berenam. Awalnya ya, Oke, awalnya. sama yang gua ya. Oke. Sebenarnya lagu single awal itu dulu Playboy jatuh cinta lagi. Tapi lagunya yang ketahuan diambil Uut dan waktu itu rame, akhirnya kita dicari bandnya kan. Ini lagu siapa sih benernya Ya, kan? Dicari bandnya, ketemu mata ya jadi ketahuan. Jadi kenapa saya sebut ketahuan kecelakaannya? Itu memang kecelakaan. Gitu. Peluru kedua. Jadi kalau menurut saya sih itu qadarullah ya. Udah kehendak Iya, iya, Allah. iya. Jadi nggak ada kecelakaan kalau menurut saya. Siap. Mesti mau membawa berkah. Halo Sobat DK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Kalau Sobat DK pernah denger, bukan pernah lagi, tapi pasti tahu lagu judulnya Ketahuan. Hari ini saya kedatangan Mata Band. Mata Band ini muncul lagi belakangan ini. Boleh dikirain. Saya Sunu di bass. Dan Sunu di vokal. Ini yang paling populer nih. Ada Mas Saya Diki. Diki, ya saya main gitar. Belakangnya ada Mas. Wok Bahman. Panggilannya Mas Wo ya. Ya. Dia drummer. Belakangnya Mas Stai. Saya stay main bass. Main bass. Nama aslinya sebenarnya Setia nih Sobat WK. Setia Setiap Permana. Setiap Permana. Setia Permana. Setiap tikungan ada. Setia. Nama populernya Stai. Jadi apa kabar Mata Band? Alhamdulillah. Akhirnya salaman lagi setelah kemarin entah kemana. Kalau teman-teman Sobat DK googling di Jagat Maya itu mereka katanya sampai 12 tahun itu. Ya. Sebenarnya kemana? Sebenarnya kalian itu kemana? Meskipun udah pada tahu ya sebenarnya apa yang jadi masalahnya itu kan. Mas Unu. Kalau saya sendiri sih nggak kemana-mana. Masih bermusik. Hanya saja lebih ke religi. Gitu. Sempet bikin juga sama ini ya kemarin ya. Sama Medina itu Derry ya. ya. Medina. Ya, sama Derry sama Ray. Betul. Ya. Apakah itu sempat jadi pelampiasan barangkali? Pengen nyoba aja. Pengen nyoba yang baru. Gitu. Gitu aja sih. Coba-coba aja. Tapi Enak. sebenarnya masih ada nggak sih Mata Band itu? Dari dulu. Betul. Sebenarnya ada. Artinya kalian ini sempat mendeklar nggak bahwa kami bubar? Nggak. Atau kami Nggak pernah. ya tetap jalan Ya, aja? Gitu? sebenarnya ada, cuman ya karena kesibukan masing-masing, maksudnya sibuk dengan kegiatan masing-masing, ya akhirnya matanya dibiarin gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Yang saya pikir, yang saya tahu. Gitu. Mas Teh, apa komentarnya? Kemana? Oh, kalau Apa saya yang dilakukan? di bidang lain aja, nyoba bidang lain. Ya. Bukan di musik, di luar musik. Oke. Sama sekali enggak. Apa yang Mas Teh lakukan? Di properti sama otomotif. Duitnya kan malah banyak itu ya? Amin ya Allah. Yang paling banyak Yang paling banyak lah properti enggak, mainannya. debt collector. DC. Tapi nggak pas kalau dari wajah nggak pas jadi dia. Nggak pas. Kalau ini Iya. kalem lah ya Mas Iya. Teh ini. Jadi Kalau pas nagih ditagih balik. Mas Wo apa? Usaha-usaha aja. Dia punya wedding organizer. Oh. Nggak punya. Nggak punya. Oh, nggak Saya punya. punya catering, punya dekor, sama ngelola gedung. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya ketika Mata Band nggak ngapa-ngapain itu ya Sibuk malah. tetap ini ya malah sibuk ya. Ya, malah sibuk. Kalau Mas Diki? Ya sama nyobain kegiatan yang lain lah. Jadi sebenarnya waktu itu kita ada satu momen lah sebenarnya ya kalau diceritain ada momen kita belajar agama waktu itu ceritanya kan. Kita itu Semuanya. semua. Oke. Alhamdulillah. Yang masih terlihat Sunu. Yang kelihatan ya. Iya. Tapi sebenarnya berempat. Semuanya berenam. Awalnya ya. Oke, awalnya. sama yang gua ya. Oke. Ya dari situ ya fokus di belajar agama, terus kegiatan musik kita juga lambat laun mulai Kurangi. jadi
bukan dikurangi secara sengaja ya. Jadi sedikit demi sedikit aja gitu, tiba-tiba hilang. Bikin lagu tetap kita waktu itu, Ya, tetap bikin lagu, benar. tetap kumpul, tetap bikin lagu, tetap punya materi waktu itu. Akhirnya ya itulah, karena mungkin ada kegiatan lain juga, ada hal yang baru yang kita coba. Malah saya juga sempat kerja di di network sini. Masa sih? Sama Riri kalau ingat. Teh Riri si. Oh, di Korkom, Saya nggak di Korkom, di Bandung tapi. di Kompas TV. Kompas TV. Wah, Sempat melanglang buana lah. Sempat kemana-mana juga. Ya akhirnya kita punya kesibukan masing-masing. Nah setelah 12 tahun lah ya kurang lebih, Iya. kita kumpul-kumpul lagi. Ayolah yuk, kangen juga gitu. Pengen ngumpul lagi. nggak kepikiran ngeband sama Teh Riri ya? Enggak. Nah, kita nyanyi bareng lah, misalnya bikin project apa itu enggak ya? Enggak, sibuk waktu itu. Riri Oke. sibuk, saya juga sibuk. Iya. Darnel nih, gitaris mata ternyata pernah. Ternyata pernah, iya. Itu. Tapi selama itu lebih dari 1 dekade Enggak. gitu loh. Enggak, Enggak. artinya tepatnya berapa kalau boleh ini? Kalau di masih ingat? di Kompas. Enggak, maksudnya kalian ini akhirnya memutuskan untuk fokus ke bidang lain, kemudian meninggalkan dalam tanda kutip panggung musik. Ya kurang lebih memang segitu, 11 tahun sama 12 tahun ya. Kita memang nggak sebetulnya waktu itu yang Sunu Project sama Medina juga kita Walk juga yang bikin materi sebetulnya waktu itu. Walk tetap juga. melibatkan teman-teman. Tetap, Iya. Jadi nggak serta merta langsung jauh juga. Jadi nggak memang juga, mundurnya Perlahan. ya. Jadi sebenarnya sih nggak mundur, cuman kelihatannya mundur gitu. Sebenarnya nggak mundur-mundur banget. Kita juga malah bikin lagu religi judulnya Allah Kuasa Makhluk Kuasa sama Derry. Oh. Jadi Mata featuring dari Sulaiman gitu. Sebenarnya Itu gitu. Iman lagi bagus-bagusnya. Sekarang nggak. Kan sempat bikinin lagu buat ini juga kan, Mas Sunu. Siapa ya, penyanyi siapa ya? Saya lupa. Yang girl band, boy band, Solois. girl band, boy. Itu yang cantik Cowok. seksi. Cowok. Oh cowok. Mas Sunu. Sama Ray gitu bareng apa enggak? Renenbal. Indra Brookman. Indra Brookman, betul, pemain sinetron, sempat bikinin lagu itu juga. Iya itu mau kawin. Oh. Nah, jadi artinya apa saat itu yang membuat selain agama, apa karena kemudian kalian sepakat mendalami agama, terus punya kesibukan lain, kemudian melupakan sejenak Mata, nggak sayang gitu misalnya dari Itu sebenarnya kalau yang saya pikir ya, itu seiring berjalannya waktu tuh kayak gitu. Jadi kita kita nggak pernah direncanakan. pernah Oke. punya rencana dan yang lainnya nggak ada. Itu ngalir aja gitu. Yang saya rasain sih kayak gitu. tiba-tiba ada jadwal manggung nggak diterima atau gini maksudnya. Jadi emang nggak di Sampai apa? akhirnya orang kok nggak pernah muncul ini. Mungkin Permata Double T itu bertanya-tanya, Iya jelas gitu. tidak ada single, kemudian tidak pernah manggung. Ya cuman yang kita rasain ya. Jadi seolah-olah kita nggak peduli gitu, nggak peduli dengan yang terjadi tuh nggak peduli gitu. Ya dibiarin kayak gitu aja. Contoh nih misalkan promosi nggak dibikin, lagu nggak dibikin, semuanya nggak dibikin ya otomatis kan Fokusnya ke agama. Iya, sendiri waktu itu. gitu. Waktu itu. Yang saya rasain kayak gitu. Pokoknya percaya bahwa rezeki itu udah diatur. Kan? Ya. Ya kalau itu udah jelas. Iya, Cuman ikhtiarnya buat di musik tuh kayaknya nggak ada gitu. Oh. Iya. Gitu kalau dulu kan memang ya boleh dibilang band ini sumber penghasilan. Betul. Nah, dulu kan kayak gitu. Cuman ya seiring berjalannya waktu kita ya satu sama lain kan punya kesibukan masing-masing akhirnya kan. Nah, ya udah jadi nggak bergantung ke situ lagi gitu. Ada momen apa gitu yang akhirnya membuat kalian sepakat untuk udah dulu deh itu bermusik gitu. Ya Nggak ada itu kesepakatan. tadi Nggak ada. yang kita hijrah itu bareng itu. Oh, oke. Gitu. Jadi mulai itu ada doktrin dari sini sana dan sebagainya. Dan itu pun nggak ada kita deal-dealan, yuk kita vakum ya, nggak kayak Nggak gitu. ada. Nggak ada. Jadi Suno misalnya ada waktu itu sibuk, saya mau 40 hari ke mana? Pakistan. Gitu. Ya udah, akhirnya yang lain cari kesibukan. Jadi ya gitu, gitulah kayak kurang gitu-gitu. lebih. Akhirnya ya udah sibuk dan kesibukan masing-masing Iya, gitu. Oh, berarti titik awalnya itu. Ya. Di antaranya itu. Di antaranya. Agama. Maksudnya belajar agama ya. Belajar. Jadi Mas Sunu Mata ini memang sepertinya ngikutin Saktia Ariseno sepertinya. Jadi belajar agama juga ke Pakistan ya. Iya. Ustadz Salman Sakti. Al-Jawi. Iya. Jawi. Itu tetangga. Oh gitu. rumah, Oh. bertetangga, teman satu sekolah, satu kelas.
saya sempat Diajak. Eptanas itu karena saya orang biasa nggak punya duit untuk les, dibayarin sama dia mas. Oh, Luar siap. biasa ya. Udah punya sifat dari dulu ya. Tapi mah itu nggak usah ceritain lah sebenarnya. Ceritain. Sama Sakti kita pernah satu Pernah bareng, sering kalau sama Sakti sering ketemu. Iya, waktu iya. itu Karena sama manggung Ustadz juga. Dery Sulaiman juga ya. Ya. nyambung lah itu maksudnya. Nyambung semua. Jadi kalau itu kan karena memang kita satu lingkungan, jadi ya ketemu semuanya. Ah, betul, betul. Gitu. Itu berarti sama sekali nggak ada kesepakatan kita vakum itu nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Ngalir aja. Begitu juga ketika kembali. Nah, kalau kembali iya memang ada obrolan. Hmm. Kalau pas kembali di grup, yuk kita seru-seruan lagi yuk gitu. Dan memang waktu saya solo di satu label ini, saya ngomong ke label, yuk bikin lagi Mata yuk, maksudnya dituin lagi. Oh ya udah katanya gitu, ya udah. Akhirnya Gayung bersambut lah ya. gitu. Ya. Oke. Lagian saya ada titik bosan gini kan saya solo kan, Ah, kangen gitu sama band tuh kangen gitu. Mungkin kalau secara finansial ya. iya iya. Secara uang tuh memang solo lebih gede gitu kan. Ah. Kalau band ya bagi-bagi, bedanya itu aja. Tapi sekalipun solo kan tetap harus ngongkosin pemain band ya. Enggak. Maksudnya biasanya sama orang tempatan, maksudnya sama orang tempatan udah disediain. Oh. Biasanya gitu. Venus One. Yang biasa juga bisa. gitu Sama kan. Ben ada suasana yang dikangenin kayak Ah. tadi ngomong di sepanjang jalan nggak berhenti. Dia ngomong dari Bandung sampai Cerita Jakarta terus. ngobrol. 3 jam Tapi udah dikasih Banyak makan yang apa? dikangenin. Nah, akhirnya ya udah. Ada kangen lah ya gitu, beda gitu. Ya udah akhirnya dibikin lagi gitu. Ngumpul lagi. Ngumpul lagi dibikin lagi. Sebenarnya kalau boleh bilang single kita itu sebenarnya single yang udah lama banget Betul. kita bikin. Akhirnya dikeluarin termasuk yang sekarang. terbaru ini ya. Iya, itu udah lama. 2014. Hmm. Dibikinnya? Oh. Dibikin 2013 kalau saya. 14. 2014. Itu dibikin musiknya ya, kalau lagunya udah lama. Oke. Itu karena memang belum sempet hari ini belakangan ini beberapa tahun terakhir kalian ketemu untuk sepakat untuk kemudian bareng lagi ngumpul lagi itu apa karena belum klik aja ketemu lagu baru sampai akhirnya lagu lama kemudian dibuka lagi tabungannya. Kita sebenarnya udah jalan 1 tahun loh ini. Iya, Nah, karena kalau dibaca-baca itu memang 2013 sudah muncul lagi tuh mata band tuh udah mulai nongol lagi. Justru di situ kita selesainya. Maksudnya dari 2014 kita agak-agak turun. Oke. Justru di situ. Jadi kita tuh udah ngasih berapa lagu materi ya. Sebentar, turun itu Maksudnya mulai- dari situ itu mulai tidak ada tawaran manggung. Tidak aktif lah band. Oh, tidak aktif. bukan komunikasi kita sama label. Oh. oke. Jadi kita terakhir ngenawarin satu album, ternyata keputusannya jadi satu lagu. Oke. Nah, kita keluarinlah lagu yang judulnya Aku Jadi Kurus. Nah, itu keluarin. Nah, udah gitu, ini gimana lagi nih? Itu mau digimanain lagi? Ya, dari situ ya mulai kegiatan masing-masing, Oke. komunikasi sama label nggak ada, ya akhirnya putus gitu maksudnya. Awalnya dari situ. Mas Teh ada komentar? Sama aja lah. Mas Teh kalau udah pegang bass tuh dung keren namanya. Satu lagu 10 cewek. Itu yang dikangenin. Oh, no. Direkam nih. Apa. Nggak bisa diedit. Ada ingat ya? Jangan diedit ya. Ya. Jangan diedit. Jadi ternyata kerinduan kalian bermusik itu karena Mas Teh yang bilang itu ya. Ya. Kalau dia, Dia aja ya. kalau kita enggak. Akhirnya ngoprek-ngoprek lagu lama, ketemu lagu yang apa tadi judulnya apa Mas Unu? Yang panjang. Yang cantik banyak yang nakal. Yang cantik banyak yang nakal. Buka kurung tutup kurung katanya. Katanya. Akhirnya nemu ini. Iya, soalnya kalau nggak, soalnya sebenarnya ada beberapa. Hanya saja katanya lagu ini punya benang merah sama lagu-lagu yang lain gitu. Oke. Soalnya musikalitas kita, maksudnya jenis musik kita tuh lebih ke sini lebih beda gitu, jadi beda gitu kan. Yang satu ini lebih pop, yang satu lagi lebih alternatif. Jadi beda sebenarnya. Nah, yang punya benang merah tuh lagu ini. Ya udah, akhirnya dikeluarin gitu. Ini Mungkin nanti setelah next ini yang di beda itu nanti dikeluarin sama kita. Oh. Gitu. Tapi akan tetap mengayuh begitu juga Enggak. seperti Enggak. atau akan berubah. Berubah, lebih ke pop alternatif. Ah, ini juga kah yang kemudian membuat terutama Mas Sunu akhirnya sepakat untuk
oke kita ngeband lagi karena warna musiknya beda. Sebenarnya kalau saya nih, Karena ya, dan sebelum-sebelumnya teman-teman- yang rame tersiar itu kan Mas Sunu merasa tidak nyaman dengan menyanyikan lagu Melayu. Aha, bener. Oh, Saya dan teman-teman meskipun semuanya gitu. ketahuan itu semuanya. Iya. Kecelakaan, kecelakaan. Ini sebenarnya kalau misalnya kita nggak lihat dari sisi komersial, Ah. ya mungkin Diki lebih suka yang alternatif gitu Oke. kan, terus Walk juga suka rock, Ah, ah. mungkin saya juga jazz dan lain sebagainya gitu. Dan saya juga punya kesukaan yang lain gitu. Mungkin kita nggak mau bawain yang kayak gitu-gitu. Cuman kan nggak bisa kita lantas kita bikin Fulus. Karena waktu. kita bikin album, kita beli kaset sendiri, kita dengerin sendiri kan nggak mungkin. Jadi kita bikin sesuatu buat penikmat musik, Betul. buat Ya. buat semua orang Masyarakat. yang ya gitulah ya. Nah, terus kalau kita tiba-tiba idealis siapa yang mau beli gitu. Oke. Tetap aja sisi komersil itu harus Ada. tetap ada. Ah, Gitu. ah, ah. Jadi Gitu. nanti kalau suatu saat harus menyanyikan atau memainkan musik yang lain, boleh lah, tapi bukan Mata. Nah, Mata dari awal 2006 ya? 2007 Dibikin apa ya, rilis? mulai muncul ketahuan itu 2007 ya? Iya. 2007 itu di package, 2006. Itu di package Oh, itu. di package. Sebenarnya Artinya di industri musik Indonesia kan dikenalnya karena ya, warna musik Melayu. Dan Betul. ternyata emang laku lagunya gitu, Mas. Laku banget. Alhamdulillah. Meskipun looknya sebenarnya ya tadi misalnya Mas Teh cocoknya ke jazz. Dari topinya misalnya. Copet. Mas Suwa memang bukan musisi Melayu, musik Melayu, tapi Betul. rock oke. Cuman wajah memang wajah oke lah. Aja Melayu. Tapi selera dia gitu. Karena kan boleh. Mas Sunu juga begitu. Artinya kalian tetap menikmati meskipun atau jangan-jangan terpaksa tanda kutip. Terpaksa sih. Sebenarnya bukan terpaksa ya. Kita Bukan ngikutin terpaksa. pasar aja. Itu jadi duit kan waktu itu. Iya. Sedangkan kita waktu itu penghujung umur. Kalau band gak berhasil ya harus kerja atau gimana. Ya udah lah, ngapain aja. Iya. Booming ternyata, ya udah nikmatin gitu. Jadi kan ya tadi yang Sunu cerita interferensi kita kan beda-beda. Ada yang suka rock, ada yang segala macam lah. Ketika kita ketemu di Mata, ya kita harus nyimpen referensi kita gitu buat Menurunkan nggak bisa ego gitu. ya? Betul gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngikutin lah apa yang dipengen sama masyarakat gitu. Dan itu bikinnya nggak gampang juga ya. ternyata nggak gampang Nggak ya? gampang. Ya, justru. kalau bikin sesuatu yang beda dari yang lain memang susah Ya. menurut saya. Sempat malu sih sebenarnya. Oh, iya? Awal tuh sempat. Dia aja kalau saya enggak. Cuma booming. Nah udah Iya, iya. gitu. Awalnya kok dangdut sih. banyak. Dangdut, waktu itu dangdut kan masih Janggal judul mata ya. Oke. sekarang beda kan, dangdut sekarang beda. Terus banyak head speech juga kan gitu. Wah musiknya Ya. receh segala macam. Ya lu waktu coba itu. bikin deh musik kayak gitu. Padahal kan Kira gampang susah. apa Iya. Ternyata Tapi malah dulu susah. band Melayu belum banyak waktu tahun segitu. Kalau saya pikir ya, dan teman-teman, jenis musik itu tuh sebenarnya lebih Ya. nggak ke Melayu tapi Ya. lebih ke dangdut sebenarnya. Oh. Gitu. Jadi kan ada kalau Melayu tuh mungkin ya Melayu. di apa sih Pak lagu-lagu Malaysia yang kayak gitu-gitu ya mungkin yang kayak gitu itu Melayu golongannya. Nah kalau kita tuh sebenarnya lebih ke dangdut sebenarnya gitu. Dangdut R&B. Nah Iya. kayak gitu ke situ. Dangdut di Bandung ya kayak R&B gitu. Cuma gitu. aransemennya dangdut. Cuman lahirnya memang waktu itu ada di momen pada saat Melayu lagi rame gitu. Jadi oke. seolah kita kebawain gitu. Oh ini band Melayu gitu. Jadi memang arahnya ke dangdut R&B arahnya. Jadi masuk dapur rekaman pertama kali langsung musik ini yang dipilih ya? Ya, Kalian jadi gini. sepakat? Jadi kan saya pernah ditanya tuh itu tuh ketukan dangdut apa gimana? Jadi saya kita ngedengerin si ketukannya tuh dari lagunya Brian McKnight yang Can You Read My Mind, dek stuck, Yang ketahuan gitu ya? kan, yang ketahuan. Ternyata tiba-tiba dikasih soundnya ya rock lah ya. Hah? Loh jadi kayak gini gitu. Udah jadi tuh bass sama si gitar sama si drum si ketukannya udah pas si pemain keyboard ngisi. Ya dia kan suka R&B tuh. Karena memang dulu dia di bandnya tuh kalau nggak salah After Five. Oh, After band Five cover. itu adiknya T5. oke. Dia ngisi. Ya, maksudnya T5 itu kan punya. Jadi itu teman-teman kita Iya, semua iya. T5 tuh punya adik mereka. Punya. Nah mereka bikin band After namanya Five. After Five. Mereka main di kafe-kafe. Oke. Gitu. Itu Yudi di situ jebolan situ.
ternyata dia ngisi lah kenapa jadi rada dangdut gitu. Ya udah, gitar masuk juga kayak gitu juga, bass dan kayak gitu. Ya udah akhirnya jadi mirip-mirip R&B dangdut, ya udah gitu. Dan awal kenapa ketahuan kepilih itu sebenarnya nggak sengaja sebenarnya. Karena memang itu ada kasus UUT kan waktu itu. Permatasari. Iya, waktu dibajak sama waktu itu. Dulu kan awalnya kita ada dipegang satu independent label lah gitu. Kita kasihin lagunya. Sebenarnya lagu single awal itu dulu Playboy Jatuh Cinta Lagi. Tapi lagunya yang ketahuan diambil UUT dan waktu itu rame, akhirnya kita dicari bandnya kan. Ini lagu siapa sih benernya kan? Dicari bandnya, ketemu mata ya jadi ketahuan. Jadi kenapa saya sebut ketahuan kecelakaannya itu memang kecelakaan. Gitu. Peluru kedua. Jadi kalau menurut saya sih itu qadarullah ya, udah kehendak Iya, iya, Allah. iya. Jadi nggak ada kecelakaan kalau menurut saya. Mesti mau membawa berkah. Memang Tapi sudah mudah-mudahan dari sini kalau pulang ke Bandung nggak ribut ya Mas Umar. Biasa itu. Sehari-hari gini. Emang ini Tom and Jerry. Ya artinya rezeki kalian dimulai dari situ. Meskipun akhirnya ya lagu-lagu berikutnya tetap warna musiknya Iya, jadi ngikutin kan. betul. Apalagi kalau hari ini kalian memainkan musik seperti itu kan laku malahan gitu loh. Amin. Orang denger lagunya mulai apa lah ya, dari koplo itu kan sekarang lagi Iya, ramai iya, tuh. iya. Nah kalau yang jambu nih maaf ya dipotong. Ya jambu. Yang jambu itu Melayu dia. Oh. Dia memang Melayu Iya. dibikinnya Oke. gitu. Jadi meskipun awalnya tidak nyaman toh ya tetap ya ini jalan kalian juga kan. Ya. Akhirnya karir kalian di musik ini yang dipilih gitu Mas Ya. Diki. Betul. Ya. Ya. Jadi nggak ada penyesalan gitu Ya, ya. sekarang mah sudah menjadi bagian dari Bagian dari hidup. bagian dari Iya. hidup. Tapi Awal-awal memang nggak bisa dipungkiri ya, ketika kita manggung kita bawain lagu metal terus orang nggak ada yang nyanyi, nggak ada yang tahu, ngapain? Kan? Tapi kita bawain lagu yang kayak gini, orang pada nyanyi, orang pada seneng joget-joget, Puas bahasanya banget ya. dimengerti ya, gitu. Ya, justru- Soalnya kita juga sempat bikin lagu ini ya, lagu alternatif lah. Lumayan tuh rada-rada ngerok juga, namanya Alive judulnya. Bahasanya bahasa Inggris. Boleh didengerin gitu. Itu lagunya ya gahar. Kalian banget itu ya. Enggak juga. Enggak juga, Coba tapi aja. itu bagian lah. Menuangkan bagian. emosi aja. Iya. Jadi genre-genrenya mirip-mirip Hubert Stang, Incubus gitu yang kayak gitu-gitu. Ya tadi Mas, kenapa kita gabung lagi sekarang? Fenomena sekarang kan lagu-lagu jenis mata itu kan beda ya, sama dulu kan beda ya. Sekarang tuh lebih demand tuh lebih tinggi kan ya. Oke. Kalau dulu kan ada sedikit dilecehkan dan sebagainya mungkin ya waktu itu ya. Sekarang tuh kayaknya udah nggak ada gitu. Sekarang tuh memang lagu ini tuh banyak banget orang yang suka gitu. Ya udah yuk kita kumpul lagi, ternyata sekarang fenomenanya lagu-lagu kayak gitu teh ya Biasa aja. lagu-lagu kita memang kayak emang musimnya lagi gitu. Makanya ya kita semangat lagi sekarang gitu. Tetap nyaman juga dengan jalur ini ya berarti Ya udah nyaman Semakin sekarang. nyaman aja ya. Udah nyaman. Nyaman. Artinya kalau udah nyaman ya mudah-mudahan sih tetap berempat lah, nggak usah ini lagi lah. Udah nambah Nggak lagi usah personnya. bisa lagi lah. Oh enggak, kalau nambah personnya juga enggak lah. Enggak. Ya cukup enak segini. Lagi hasilnya tapi gede. Jadi akhirnya balik lagi ke single terbaru penanda mata band muncul lagi ke permukaan di industri musik Indonesia. Kesepakatan bersama juga akhirnya yang dipilih lagu ini dibikin karena udah pernah dibikin musiknya. Apakah kemudian di aransemen ulang atau Enggak. Enggak. asli Seadanya ya? ya. Soalnya kan menurut kita walau alam sih ya, cuma perkembangan aransemen khususnya musik 10 tahun terakhir ini juga cenderung stagnan ya di kita kan. Menurut saya sih. Jadi ketika dengar aransemen lagu kita produksi 2014 waktu itu Masih segar juga dengarnya. masih relevan dengan sekarang. Menurut saya. Mudah-mudahan Intinya kita bisa diterima. pemalas aja. Kebenaran aja. Memang kita malas udah mau lagi bikin. Malas mikir. Malas mikir. Nggak ada lagu baru gitu ya, kenapa Iya. lagu lama yang dipilih, kemudian kenapa gak dimasukin musik yang baru gitu kan. Ya udah Iya. jawabnya Malas ya. terjawab lah itu. Mas Teh ada hitam di atas putih gak ketika kalian akhirnya sepakat untuk ayo manggung lagi gitu? Dia hitam di atas hitam. Ada yang label. Oh iya. Oh dengan Ada, label ya ada iya. ya. Pokoknya harus kompak lagi, harus jangan ini lagi lah ya. Menyatukan dua aja susah apalagi berempat.
Iya. Ada ini nggak apa namanya mulai Arya muncul kayak pertama kali ngeband gitu. Iya kalau dia iya. Saya udah lama nggak pegang drum. Ya, itu kayak Pegang gitu. lagi, kapalan lagi. Stick dulu pakai ukuran 15, sekarang kerasa berat. Kenapa ya? Udah lama kan? Iya. Adaptasi lagi ya maksudnya. Adaptasi lagi. Adaptasi. Cuma ya alhamdulillah nggak terlalu lama lah. Jadi- Kalau Mas Diki sama Mas Teh, apakah sama? Kalau saya Atau di rumah tetap meskipun nggak ngeband ya tetap main gitar? kalau di tetap rumah masih, karena anak saya suka musik kebetulan, Oke. jadi masih suka bikin cover-cover tuh. Jadi sama dunia musik masih tetap sih Nyambung. sebenarnya. masih produksian segala macam, Oke. masih Jadi ngerekam. nggak terlalu kaget lah ya, Enggak udah biasa. Mas Teh? Kalau saya mah udah 12 tahun ini udah Udah dijual. udah benar-benar nggak pegang musik, Mas. Sama sekali. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Karena enak memang cuannya banyak kan dari properti itu Amin, emang. amin, amin. Makanya itu Bas juga kemarin bongkar-bongkar gudang. Makanya tapi dia kalau komisi nggak pernah bagi-bagi. Itu korbannya tuh. Barusan di mobil baru 2. Masalah komisi. Tadi habis ini diomongin lagi ya. Mas? Tapi amazingnya sih pas manggung lagi gitu ya. Aduh, groginya nih bener-bener, oh ini rasanya grogi lagi tuh gitu. Pantesan kalian Ini berarti udah manggung lagi ya? Udah kemarin. Udah banyak. Iya. Oke. Udah rezekinya udah ada. Terus dengan pekerjaan di luar musik apa kabarnya? Alhamdulillah sih bidangnya fleksibel gitu. Hmm. Jadi bisa bagi waktu aja Kalau sekalian. saya sulit, Mas. Susah. Susah banget. So sibuk kayak. Tapi kan pasti ada kesepakatan di antara kalian bahwa mata sekarang harus yang utama. Gitu. Ya, Ini penghidupan banyak orang juga. Nah ini yang diobrolin tadi di jalan tuh. Baru tadi ternyata. Beda tadi di jalan. Belum kelar. Belum nyampe. lumayan lah, tapi bagi waktu ya lumayan lah. Lumayan apa? Weekend ini kan, kalau weekday kan, kalau weekend saya masih bingung, aduh gimana. Ya pekerjaannya apa sebenarnya? Iya, jangan-jangan nanti nih Mas Wo nih ada acara kawinan nih di Cicadas misalnya. Sementara mata harus manggung. Oh itu masih bisa sih, bisa. Masih Ada- bisa ditinggal itu cateringnya gitu ya. didelegasikan Bisnisnya lah ya. Nah. Soalnya dia pasang-pasang rigging naik-naik. Dan jadi produksi juga kan ada beberapa produksi yang memang harus dihandle sendiri juga, masih ada sih, masih ada. Gitu. Ya itu lah, tinggal ngatur-ngatur itu aja. Tapi waktunya. setidaknya udah salaman sama teman-teman di sini udah salaman bahwa gue tetap memprioritaskan mata ya. Iya. Oke. Baru kelingking aja tadi. belum semuanya. Kan bagi mereka mah yang penting cuan ya. Tapi ini IP Sinaga, Indra Sinaga dan gitarisnya apa drummernya ya? Itu juga bisa nyatanya. Mereka mengelola bisnis properti di Solo Tigo malahan kan. Wonosobo pas Solo Tigo itu. Tapi jatuh manggungnya tetap bisa gitu loh Mas bisa ya. Mas Wo jadi. Manajemen aja waktu itu. Ya udah tergantung keselamatannya kalian sebenarnya itu kan. Iya. Udah Tergantung job desk. Iya. Ya, kalau tukang ngaduk yang gitu biasanya. Kalau dia yang tukang ngaduk kayak gitu, kulinya ya nggak bisa. Tapi mata band ini kan sebenarnya kalau menurut saya tidak benar-benar menghilang namanya ya Mas Diki ya. Iya. Terutama terbantu dengan hadirnya Sunu Mata, meskipun ya tetap berkarya, tetap bernyanyi, gosipnya tetap ada. Itu membantu Itu yang kita Mata Band itu pertahankan. tetap muncul gitu. Meskipun nggak nyanyi, tapi orang melihatnya tetap oh ini vokalisnya Mata. Meskipun nyanyi sendiri Mas Diki ya. Ini vokalisnya Mata, artinya kemanapun Mas Sunu pergi, Mata itu dibawa. Ya. Iya. Ya. Ya kalau nggak bawa mata nanti nggak bisa Iya, lihat. Mata double T ya tapi ya. Ya, artinya Mata Band juga ya satu sisi bersyukur Betul. punya Mas Sunu. Nah, Mas ya, Sunu ayo, baru- kalian itu Wah nambah lagi nanti poin bahasa kan. Mancing-mancing nih. biar presentasi lo dan naik saya. Paling tidak gitu Kalau kan. begitu jangan diikutin. Boleh nanti ada. Uang rokok ada nanti. komisi ya. Kalau untuk apa namanya mulai pertama kali muncul tahun 2006, 2005, 2006
sampai hari ini 3 album sebenarnya Mata termasuk nggak produktif menurut saya Mas, 3 Benar, album ya. benar. Singlenya Itu saya Akui klarifikasi ya? dari sini, dilurusin ya. Ah. Nah, kenapa seperti itu? Karena pas di album pertama manggungnya tuh kebanyakan, Oke. sehingga kita lupa pas bikin Sebulan, ditagih 26. terus, ditagih terus. 26 sebulan, ya. sehari sekali. Iya, pindah-pindah hari tiap hari. Jadi dulu tuh jadwal manggung tuh bukan hanya weekend. Hmm. Jadi di hari biasa tuh Senin, Selasa kita bisa manggung. Manggung ya? Gitu. Dan memang label lagi terus tuh waktu itu. Mana dong album 2, album 2. Lah, ya lupa nih kita. Sindrom ya. Iya, Lupa. Wah, itu stres bener. Ya udah akhirnya alhamdulillah keluar tuh album. Nah, itu paling lama tuh dari album 1 ke album 2 paling lama. Ya. Oke. Ya, dan lebih lama lagi album 2 ke album 3. Terakhir berarti 2011 itu ya? 2013. Oh, 13 ya? Jambu itu. Jambu. Jambu 2011. Oh, Jambu 2011. 2011. 2011. Oh, 2011. Ya. Ya itu balik lagi juga sih sebenarnya tingkat kesulitannya juga sebenarnya beda sih. Jadi nggak harus mikir gitu. Beda bikin lagunya. mempertahankan sama ya. Apalagi kan target apa ya? Ininya kan ketahuan gitu ya. Harus kita harus Ya. ada target melebihi ketahuan gimana caranya susah juga. Gitu. Ini setelah single katanya udah mulai menyiapkan single yang lain atau justru malah album? Ada single lagi. Single album keempat setelah 2011 udah berapa tahun berarti? Jadi yang nanti selanjutnya lagunya yang cantik banyak yang nakal faktanya. Nah, Bos sih patu eta mah. Ketahuan di kamar hotel. Jadi pengalaman pribadi malah ya. Pribadi. Tapi memang lagi pengen bikin judul panjang apa biar apa itu maksudnya? jadi bingung sebenarnya. Itu kan lagunya yang cantik banyak yang nakal katanya. Loh, lagunya apa coba judulnya? Kan bingung, bener nggak? Di judulnya katanya nggak enak, bener nggak? Judul katanya kan banyak banget. Terus udah gitu, yang cantik apa kan jelas. Ya udah, biar jelas semuanya. Oke. Tadinya mau satu lirik tuh dijadiin judul. Semua lirik dijadiin judul maksudnya. Sebut beach takut disensor ya. Untung label juga oke lah ya. Mau nggak mau dia oke, mereka juga nggak ngerti cara dia judul kayak gimana. Tapi tadi tuh balik ada rencana mengarah ke album. Ya. Kalau kita kayaknya enggak deh. Soalnya zaman sekarang tuh, ya maksudnya umum ya. Sekarang memang Iya. udah nggak musim. Tapi nanti setelah udah single semua dikeluarin, nah baru Dikoleksi. Hubungi jadi album. Ya. Ya paling nggak kan album tuh legacy lah. Ya. Syukur-syukur kalian bisa merilis pakai piringan hitam yang lagi Ya, tren amin. lagi itu. Ya. Vinyl. Emang iya? Ya, vinyl lagi Katanya. rame ya. Oh. Katanya ini meskipun ongkos produksinya lebih mahal ya. Ya. Ada yang ingin disampaikan ke Sobat WK Mata Band? Saya. Iya. Wakilin aja lah dari semua. Ya buat sahabat WK semua, kami dari Mata Kulo nuhun gitu ya. Kulo nuhun ya. Semoga kalian suka sama lagu-lagu kami. Terus jangan lupa di download, apa lagi? Ya dengerin lah. Didengerin lah ya. Di YouTube-nya di komen, like, share, subscribe. Terus kalau mau update terus tentang kita ada di IG kita ya. Ya. Di IG kita, di YouTube kita. Yang pasti kita minta dukungan selalu dari teman-teman semua. Oke, Sobat WK dengarkan lagu-lagu Mata Band termasuk yang terbaru. Mudah-mudahan enak, tetap Yang enak lama sih. juga boleh lah. Yang lama makin jos. Bahkan ada yang dikoploin itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan Mata itu terkenal dengan lagu-lagu nyeleneh gitu ya. Memang di lagu kita tuh sebenarnya di satu album tuh aneh-aneh. Aneh-aneh liriknya, Liriknya, aneh-aneh. Oke. liriknya semuanya kalau mau ngedengerin kalau Ah. ngedengerin. Ada judulnya Lelaki Hayalan Wanita. Terus Cup Cup Cup. Terus apa? Pacar Jauh ya? Si Amat. Si Amat. Terus Nikah. Ngikah. Aneh-aneh sebenarnya liriknya. Beneran. Coba aja didengerin sebenarnya. Cuman ya nggak tahu yang harus keluar cuman satu lagu Jambu aja gitu. Ya. Gitu. Itu ada pertimbangan yang lain mungkin Oke. gitu. Tapi ternyata juga pilihan kenapa lagu itu yang dikeluarin juga kalau menurut saya juga tetap enak didengar gitu. Ya maksudnya yang lain juga menurut kita ya. Cocok juga ya. Banyak yang enak Banyak, sebenarnya. Gitu. Kurang promo aja. Iya. Kurang promo. Tapi emang bener ya. Oke. Ada lagi yang disampaikan? Mas Teh? Ya sama
Jangan lupa undang Undang Mata kita Band. juga buat IO. Yes. Kita ada lagi loh. Kita ada lagi. Mata Band tidak pernah bubar. Mudah-mudahan didengarkan karya-karya mereka. Jangan cuma ngikutin gosipnya Mas Suno, tapi karyanya juga didengarkan. Terima kasih Mata Band sudah main ke Palmera. Mudah-mudahan terus tetap berkarya. Jangan hilang lagi. Nanti Permata kasihan nyariin. Tetap berkarya, ditunggu single-single berikutnya. Insyaallah. Tetap sehat. Insyaallah. Terima kasih sobat Trio sudah mendengar obrolan ini. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.